Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, semoga kalian semua tetap sehat dan selalu diberkahi Tuhan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Bersama saya, Didi Sugiono, kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi misteri kaca benggala. Kali ini saya akan tutup genderuwo atau gandarwa. Gandarwa atau genderuwo sebenarnya adalah makhluk atas angin. Mengapa gandarwa harus turun ke bumi? Gandarwa atau genderuwo adalah nama sebuah bangsa. Mereka tak ubahnya seperti kita. Mereka juga bersosialisasi, bermasyarakat dengan tatanan dan aturan yang ada. Sebenarnya, mereka itu bertugas untuk membantu manusia. Karena perilaku dari salah satu anggota masyarakat menyebabkan gandarwa harus turun ke bumi. Nah, saat ini gandarwa itu hidup antara alam manusia dan alam kematian. Setiap saat dia bisa hadir bersama kita. Nah, bagaimana ciri-ciri gandarwo itu? Pertama, gandarwo itu tak ubahnya dengan kera besar yang berbulu lebat dengan mata mencorong tajam. Dan tidak ada Jadi, gandarwo itu turun ke bumi karena perilaku dari salah satu anggota masyarakat. Nah, saat dia turun ke bumi, makanan pertama yang dijumpai adalah ketela. Ya, orang Jawa biasanya menyebut telo. Telo sebenarnya bermakna ngeteli barang sing olo. Lebih jelasnya, meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk menerima legawa, legowo opo adanya. Jadi gandarwo itu berusaha untuk menerima kasunyatan yang ada setelah dia turun ke bumi. Makanan yang pertama yang dijumpai yaitu ketela. Makanya jangan heran jika Anda atau saudaraku sedang berjalan-jalan di tempat-tempat tertentu, baik itu di keramaian atau di perkampungan, menjumpai bau ketela yang sedang dibakar. Nah, disitulah biasanya gandarwo itu ada. Saudaraku, sebenarnya ini sebuah cerita yang menarik. Lalu bagaimana gandarwo itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan kita? Ada ciri khas yang tidak bisa dibohongi. Jika Anda sedang berjalan sendiri, apabila merasa ada yang mengikuti, dengan tanda-tanda misalnya bulu kuduk berdiri, atau tiba-tiba badan terasa gak enak, meriming kalau orang Jawa bicara. Nah, itu salah satu tanda selain tadi bau bakaran ketela atau ubi bakar tadi. Saudaraku, awal sudah saya katakan bahwa gandarwo itu mempunyai kewajiban untuk membantu manusia. Tapi yang perlu Anda ketahui, gandarwo itu bukan jin. Sebenarnya gandarwo itu adalah makhluk penjelmaan. Nah, di sini Anda harus lebih berhati-hati. Karena gandarwo itu setiap saat bisa menyerupai siapapun yang dia kendaki. Bisa menyerupai kita, bisa menyerupai Anda, atau siapa saja. Nah, inilah yang patut kita waspadai. Jangan-jangan gandarwo itu pernah pacaran dengan keluarga kita, atau lebih dalam dari itu. Bisa saja hal itu terjadi, karena ada sebuah daerah yang hal ini benar-benar terjadi. Biasanya gandarwo itu hadir pada saat-saat keramaian atau menjelang keramaian. Di perkampungan atau di perdesaan era tahun 60, 70 hingga 80, wayang kulit itu menjadi tontonan utama. Nah, biasanya warga masyarakat sekitar, warga pedusunan
biasanya mengolah berbagai kuliner, makanan, mulai jenang, rengginang, yang makanan-makanan yang bersifat khas sebuah daerah. Jangan kaget bila pada waktu mengolah jajanan itu, genderuwo ikut membantu. Karena hal ini pernah dialami oleh nenek saya. Kebetulan keluarga saya tinggal di sebuah desa yang jauh dari kota. Sudah lazim apabila ada sesuatu, masyarakat sekitar turut membantu. Nah, pada waktu membuat jenang itu dengan loyang yang besar, kita bergantian untuk mengolah jenang itu. Setelah jadi, jenang itu ditempatkan dalam sebuah loyang besar atau tandon atau tampah besar. Nah, setelah dipotong-potong, dimasukkan dalam tumbu-tumbu itu, ternyata ada beberapa tumbu yang hilang. Nenek saya mengatakan dengan bahasa Jawa yang khas, "Lek mo, mbok wis nek njukuk gak akeh-akeh." Pertama saya nggak percaya. Nenek saya ini sedang bicara dengan siapa? Kebetulan di samping rumah nenek saya itu ada rumah kosong yang kondisinya masih bagus. Karena orangnya itu orang cukup, rumah ini dibiarkan kosong, ditinggal merantau ke kota. Nah, disitulah genderuwo itu tinggal. Nenek saya biasa menyebut genderuwo ini dengan Pak Lek Sarimo. Saat itu saya masih berusia sekitar 11 tahun lah. Karena pada waktu itu saya masih duduk di SD sekitar kelas 5 atau kelas 4 lah. Hal itu benar. Jadi benar, nenek saya itu berkomunikasi seperti itu. Lama-lama nenek saya itu bertutur kepada saya, "Meni nek dolan gak usah nanggone omah sebelah iku. Nanggono iku digenggoni genderuwo." Demikian ujar nenek saya. Sebagai anak-anak kecil, kita biasa bermain karet, bermain sepak tekong, ya, dan lain-lain permainan anak-anak lah. Ada bentik dan lain-lainnya. Kita biasa menggunakan rumah itu. Di samping rumah itu karena kosong, kita biasa bermain di situ. Nah, entah nggak tahu sebabnya apa, Likmo ini jengkel karena kita yang rame atau memang nggak tahu gimana ya. Tiba-tiba di dalam rumah itu terdengar suara, "Wista, wis wayahe surup, mulih gak dolinan terus." Kami serempak kabur, was. Dan itu tanpa dikomando. Setelah kami pulang, kami cerita sama nenek saya itu, "Mbah, nang omah kosong itu mau omongan ini, Mbah. Wis genang mulih, wis wayahe surup." Nenek saya spontanitas ngomong, "Kowe lak wis tak kandhani to? Wah, arek kok ndablek setengah mati. Ya ngono iku nek dikandhani wong tuwa gak gatekno." Ini adalah sebagian pengalaman kecil yang benar-benar terjadi pada saya. Bukan hanya itu saja. Kebetulan rumah saya tidak jauh dengan kampung sebelah. Kalau sore, menjelang sore gitu ya, matahari sudah terbenam, mau masuk maghrib, biasanya nenek saya itu nyuruh beli jajanan. Dan waktu itu di desa saya yang sedang populer itu gempo. Ada namanya gempo. Juga ada lento dan yang lain-lain gitu. Tapi kita mesti suruh beli gempo itu. Kebetulan jarak rumah saya dengan penjual itu harus melewati rumah itu. Karena kondisi sudah mulai surup, sudah mendekati maghrib, kita lewatnya sudah mulai takut. Bagaimana menyiasatinya itu? Saya berjalan dengan tepuk tangan atau bernyanyi. Jadi kalau saya ingat masa kecil itu rasanya lucu gitu loh, tapi juga menakutkan. Pulangnya juga gitu. Selesai saya mendapat jajanan itu, otomatis saya pulang kembali lewat situ toh.
Tapi saya tidak berjalan, saya lari dari nek wong Jawa itu lari sifat kuping, melayu sak banter-bantere karena rasa takutnya. Saudaraku, sebenarnya sudah saya katakan dari awal, Gandarwo itu bertugas untuk membantu manusia. Karena perilaku dari salah satu anggota masyarakat, akhirnya dia harus turun ke bumi. Saya sudah ceritakan bagaimana cara Genderuwo itu berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana cara Genderuwo itu agar diketahui eksistensinya oleh masyarakat, oleh kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita setidak-tidaknya piye to nek nyeluk Genderuwo? Sebagai masyarakat modern, hal itu tidak pernah terjadi. Tapi timbul pikiran, apa ya ono temen Genderuwo itu? Terus piye carane nek nyeluk Genderuwo? Banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, untuk memanggil Genderuwo ada dua cara. Biasanya kita datang pada sesepuh desa. Hal ini berkaitan apabila di desa itu mau ada hajatan. Pemilik rumah itu akan datang pada sesepuh desa untuk minta restu agar tidak terjadi godaan-godaan seperti itu, khususnya Genderuwo. Nah, biasanya sesepuh desa itu akan memberi sajian atau memanggil dengan caranya dia. Bisa dengan cara memberi pisang dan kode-kode dan ciri-ciri tertentu, atau bisa juga dengan memotong burung gagak. Untuk memotong burung gagak ini tidak asal memotong saja, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Sebelum prosesi pemotongan burung gagak itu dilakukan, beberapa ukur ramli yang harus dipersiapkan diantaranya kembang 7 rupa, yuswa atau kemenyan, tusuk sate, dan besek dari anyaman bambu. Selain itu juga harus disediakan tempat wadah plastik atau tempat plastik yang gunanya nanti untuk menampung darah pada waktu burung gagak itu dipotong. Setelah burung gagak itu ditangkap, kemudian dipotong. Nah, pada waktu dipotong itu, darahnya ditampung oleh tempat plastik tadi itu. Kemudian, gagak itu dibersihkan dan dipotong dagingnya kecil-kecil. Kemudian dimasukkan, dikasih tusuk sate itu, kita bakar. Pada waktu membakar itu kita kasih minyak. Nah, prosesnya sudah selesai sampai situ. Terus, kapan Genderuwonya itu datang? Apabila hal itu sudah dilakukan, taruh sate burung gagak tadi itu di meja. Selanjutnya, lakukan doa apa yang menjadi kehendak Anda. Setelah itu, biarkan sate itu di tempat itu. Kemudian lihat berapa lama hal itu akan terjadi. Misalnya ada tanda-tanda sate itu berkurang, atau posisinya yang berubah, atau bau sate yang menyebar. Itu salah satu bukti apabila Genderuwo itu sudah datang. Nah, saudaraku, itu merupakan prosesi dan ciri-ciri bagaimana nanti kalau Genderuwo itu sudah datang. Sementara kepentingan apa kita memanggil Genderuwo itu? Semua tergantung pada Anda. Namun, saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali mencoba apabila tidak dengan ahlinya. Salah bukan kenikmatan atau kebahagiaan yang Anda dapat, tapi Anda akan bersekutu dengan Genderuwo. Sudah tahu akibatnya? Kegaiban itu nyata adanya, saudaraku. Maka dari itu, jangan main-main dengan hal-hal semacam itu. Saudaraku, apa yang saya sampaikan ini meskipun hanya sedikit, semoga bisa menjadi wawasan dan tambah pengalaman Anda semua. Saya Gigi Sugiono, mohon pamit. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang tepat di hati Anda. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.